Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nadia Ramadhani dari kelas DKVA. Sejarah desain grafis tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan seni rupa. Karenanya, produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di Lascaux, Prancis, yang diperkirakan berasal dari 15.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas atau garca dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Kata Renaissance berarti revival atau rebirth, yang merujuk kembali ke kebudayaan Yunani klasik, yang menggali kembali ajaran-ajaran hasil pemikiran-pemikiran Yunani klasik. Pada dasarnya, Renaissance adalah reaksi terhadap zaman pertengahan yang dianggap terlalu dogmatis, teosentris, tidak rasional, yang diganti dengan prinsip hidup rasional, ilmiah, nalar, dan antroposentris. Masa Renaissance ini terjadi pada kurun waktu abad 1350 hingga 1600 Masehi. Babak awal dimulainya desain modern dapat ditelusuri dari sejarah terjadinya revolusi industri pada abad 18 di Inggris. Pro kontra yang terjadi di antara aliran-aliran seni yang muncul memberikan dampak yang sangat positif terhadap tumbuhnya aliran seni dan desain baru, seperti munculnya Arts and Crafts Movement serta Art Nouveau. Nah, poin-poin yang terjadi pada era revolusi industri yaitu mulailah terbentuk mesin cetak, berkembang film dan televisi, terdapat perancangan grafis, audiovisual, dan teknologi komputer. Di era revolusi industri sendiri muncul pada abad 18 Masehi yaitu mesin uap James Watt. Terdapat tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Produksi barang massal meningkat. Produksi meningkat karena kebutuhan konsumen juga meningkat. Arts and Craft Movement adalah gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19 Masehi. Gerakan yang lahir di Inggris ini merupakan respon atas dampak buruk revolusi industri sebelumnya pada kehidupan sosial dan estetika masyarakat Inggris ketika itu. Pictorial Modernism. Ada tiga buah gaya desain, yaitu yang pertama Art Deco, The Bickerstaff, dan Plakat Stil. Yang pertama, Art Deco, sebuah gaya yang ditentukan oleh desain geometris modernis dan bahan dan warna yang mewah. Pertama kali muncul di Prancis, namun popularitasnya berkembang dengan cepat. Yang kedua ada Plakat Stil, sebuah gaya desain yang muncul di Berlin, Jerman pada sekitar 1905 hingga 1915. Nama plakat stil diambil dari nama majalah Das Plakat yang disebut juga sak plakat atau poster objek karena penampilannya berfokus pada objek tunggal, The Bickerstaff. Pada tahun 1894 di Inggris, seorang pelukis bernama James Bright bersama iparnya William Nicholson yang kemudian menyebut diri mereka sebagai The Bickerstaff Brothers membuka studio untuk melayani iklan. The New Language of Form. Bahas pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang kedua ada suprematisme, yang merupakan penemuan dari seniman asal Rusia Kazimir Malevich dan merupakan salah satu perkembangan yang paling awal dan paling radikal dari aliran abstrak. Namanya berasal dari keyakinan Malevich bahwa seni suprematis akan menjadi lebih unggul ketimbang aliran-aliran yang berasal dari masa lalu dan akan menuju sebuah supremasi akan perasaan murni atau persepsi di dalam seni gambar. The Bauhaus and the New Photograph. Bauhaus didirikan tahun 1919 dengan Walter Gropius sebagai direktur pertama. Ciri khas dari Bauhaus adalah rapi, asimetris,
berdasarkan pada struktur grid pokok, membuktikan diri pada bentuk-bentuk geometris yang berdasarkan pada lingkaran dan bidang, warna-warna primer dan bahan-bahan modern dan teknik produksi industri. Kedua, gaya New Typograph merupakan gaya modern yang dapat terlihat pada komunikasi grafisnya, terutama pada bentuk asimetris dan perubahan gaya pada tipografinya. Gaya New Typograph menolak dan memperbaiki atas aturan-aturan layout dan tipografi tradisional yang simetris. Tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan ini adalah Elisabeth Kay, Laszlo Moholy-Nagy, Paul Renner, dan penganut setianya Janusz Hall. New York School and Modern Movement in America. Di sini banyak imigran yang membawa konsep desain Eropa ke Amerika Serikat yang dipersenjatai dengan bakat, ide, dan keyakinan kuat pada desain sebagai aktivitas manusia yang berharga yang dapat berkontribusi pada peningkatan komunikasi manusia dan kondisi manusia. International Typograph Style and Postmodern. Di tahun 60-an, desainer seperti TC memperluas batas-batas dari gaya internasional tanpa memberontak terhadapnya. Itu akan merubah di tahun 70 dengan pendekatan yang akan diketahui sebagai tipografi gelombang baru. Wingard mampu memecahkan aturan tipografi ahli karena dia mengenal mereka dan memahami mereka. Dia percaya pada Gutenberg, yaitu pendekatan. Dalam hal itu, siswa harus memahami proses pencetakan juga sebagai prinsip desain. Desain grafis postmodern dibawa oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Tipografi gelombang baru oleh Wolfgang Wingard, tampilan baru pada tahun 1980 dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michels, dan yang paling penting kedatangan Macintosh di akhir tahun 80, Corporate Identity and Visual System. Dalam sebuah identitas perusahaan atau dikenal dengan istilah corporate identity dan biasanya meliputi identitas verbal dan identitas visual. Tujuan dari corporate identity ini secara umum adalah sebagai ciri agar entitas tersebut dikenal oleh semua pihak. Sebagai bagian dari identitas corporate, logo merupakan wajah dan identitas yang sangat penting karena fungsi logo bukan hanya bersifat mengidentifikasi, namun juga memberikan kesan atau persepsi secara tidak langsung tentang seluk-beluk filosofi perusahaan. Penggunaan identitas visual yang konsisten cenderung lebih memudahkan publik dalam mengidentifikasi dan mengenali ciri entitas dibanding dengan multi-identitas. Kebijakan penggunaan dua identitas visual seperti logo dan lambang secara bersamaan memang berpotensi menimbulkan ambiguitas persepsi identitas visual di mata publik. Materi The Digital Revolution and Beyond. Tidak dapat disangkal bahwa zaman ini ditandai oleh revolusi digital di bidang grafis, sebab mesin ketik dan kertas untuk mengetik sudah lama ditinggalkan. Demikian juga di bidang seni visual, mulai menyingkirkan media konvensional, misalnya ide untuk lukisan, gambar, dan medium grafis. Sudah mulai digali pelukis melalui teknik fotografi dan media digital. Walaupun hasil final dibuat dengan media konvensional, revolusi digital ini menurut Philip B. Max dimulai pada akhir tahun 80 atau awal tahun 90-an. Ilmu desain grafis umumnya didasari pengetahuan metode kerajinan, handicraft proses, layout sebuah buku misalnya. Visualisasi desainnya disusun lewat tangan. Desain huruf berasal dari typesetter, huruf yang sudah diprint dipotong-potong lagi dan disusun di atas kertas tebal untuk membuat plate repro atau plate making. Teknik ini di negara berkembang mungkin masih berlanjut sampai sekarang, tetapi teknologi terkini memungkinkan layout di komputer langsung ke mesin cetak, baik hardware maupun software komputer yang berkembang secara radikal untuk menciptakan sebuah desain grafis. Sekian, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.